tadi ya? Iya. Iya. Sabar sih ya, lama banget nggak ketemu. Mohon maaf pemirsa ya, siapkan kantong kresek Anda, saya tahu Anda mau gumoh. Oke. Gumoh sih, kan biar tetap langsung sama pemirsa, biar deket banget. Ya, tapi pada malam hari ini kita kembali berjumpa di The Rooftop. Gue tuh mikir gini, dari pagi kan alhamdulillah gue ada kerjaan sampai dengan malam sekarang pemirsa. Dan sombong lo. Ya alhamdulillah maksudnya ada kerjaan ya sombong. Lu juga begitu, sama aja. Iya sih. Nah tapi akhirnya lu pernah nggak ada di titik bahwa ternyata gue tuh kerja keras banget ya, nyari duit tuh ternyata nggak gampang ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang bilang mungkin terlahir dari keluarga kaya. Mereka mungkin tidak usah susah-susah untuk mencari kerja. Tapi ternyata ada juga yang terlahir dari keluarga yang sudah berada, tapi dia tetap harus kerja loh. Iya benar, emang mendingan ya kalau cari jodoh carinya jangan yang bapaknya kaya, carinya yang dianya kaya. Kalau bapaknya kaya, entar kan bapaknya mati. Nah belum warisannya banyak dibagi, repot. Kalau dianya yang kaya berarti dianya rajin bekerja. Ya rajin bekerja, rajin kerja keras itu adalah poin pentingnya karena sebenarnya. Itu namanya orang mau maju. Tapi ngomong-ngomong mengenai ya profesi kan banyak banget. Betul. Ada yang bilang katanya kalau jadi artis tuh cari duitnya gampang. Tapi belum tentu. Belum tentu, sama kayak orang yang akan kita panggil berikut ini. Dia adalah seorang artis, dia musisi, juga lahir dari keluarga musisi juga. Bener. Ya dibilang ada duit, banyak lah pasti duitnya. Duit tapi bapak ibunya banyak, tapi duitnya dia katanya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi karena dia jago bisnis juga. Wah bukan luar lagi biasa. deh, nggak tahu deh. Bisnis apa rentenir ya? Enggak dong, bisnis lah dia. Ya. Kita panggil ini dia, Kevin Aprilio. Halo, apa kabar? Aduh. Banget deh, mau nyamperin aku. Gua lucu loh, lihat kalian berdua tuh inget sahabat kita deh. Siapa? Raffi Ahmad sama Yuni Syara. Jauh, 15 tahun tuh bedanya. Gue sama Kevin paling cuma setahun setengah. Kevin Aprilio. Duduk. Aura keberuntungannya tuh kenceng loh. Banget, lu mah keren. Duduk dulu. Amin. Ini ngomongin soal nyari duit. Bisa ke ujungan ya duduknya? Ini mesti ramah sama bintang tamu. Ramah, tapi nggak rajin menjamah ujung sana. Lu mah gitu. Katanya, mobilnya banyak banget. aduh ada Ferrari, Aduh, malu. Mercedes, rumah gede, aduh banyak banget. Mobil sport segala macam dan dia tetap rendah hati. Beneran, aduh. Aku jadi tersanjung nih. Kamu tuh kayak bikin orang tuh kayak penasaran banget. Oh, Kevin duduk sini. Kevin sendiri di sini. Kevin Gimana? sendiri di sini. Di sini? Oh gitu. Kalau nggak kancan orang baru datang lo gituin, ntar kalau dia kabur gimana? Tapi udah kayak kakak ade ya. Gua kalian sama udah dia. menyatu banget gitu. Oh kebetulan gua Chemistry. kayak cucu dan oma di sini. Kalau bisa ngeliat orang seneng dikit, orang baru mau nanya tipsnya. Abis lu nyebelin sih, lu lama-lama kayak di Jahelo yuk. Thank you. Saking kerja kerasnya diajarkan untuk tidak serta-merta berpangku tangan di rumah. Lo dari SD katanya pernah jualan nasi uduk. Iya beneran. Itu buat apa? Biar ngapain? Jadi di sekolah aku tuh dulu aku diajarinnya ya gitu nggak dimanja lah. Jadi istilahnya naik antar jemput segala macem. Yang anak-anak udah naik mobil sendiri, saya naik antar jemput. Terus habis itu ya udah pengen ekstra uang jajan tambahan gitu kan. Jadi ya udah aku beli nasi uduk di jalanan yang cuma 2.500 gitu. Sampai sekolah aku jualnya ya 10.000 gitu. 2.500 lo jual 10.000. Tapi habis loh. Ini bisnis nih baru namanya. Udah 2.500 sampai Soalnya dipanggil aduh, luar biasa ini. Kak Ayu nih yang luar biasa. Kevin di ujung situ. Biar gua berdua sama lo, biar gua. Tapi Kayak buka bangke, dirangke mulu dirangke. Ya lu abisnya gitu, kanjen banget tuh cowok-cowok. Yaudah deh janji deh. Sebel banget gue. Tapi ngomongin itu lumayan lo untungnya lo, 7.500. Iya lu untung 7,5, sumpah itu berkali-kali lipat banget. Dari kecil udah tahu yang namanya untung. Tapi makanan kantin tetap saat itu lebih mahal. Jadi tetap saya masih di bawah harga
pasaran. Di bawah tuh, gitu. dia ngerti lagi di bawah harga pasar, padahal masih anak SD. Itu yang ngajarin siapa sih Kevin? Dari mana ya? Mungkin Ide itu muncul sendiri atau ada lo lihat? kayaknya muncul sendiri sih. Emang mungkin sering lihat film atau apa, sering Sense of business-nya udah ada dari Ya, amin lah, amin. Terus selain itu kalau nggak salah apa sih Ih, mainan-mainan iya, juga orang-orang dijual-jual hebat ini. gitu deh. Mainan. Selain nasi uduk apa lagi yang dibisnisin waktu? Dulu sih apa ya? Enggak sih, paling cuma pernah rental topi gitu pas SD. rental topi. Soalnya di sekolah harus pakai topi kalau main bola gitu. Jadi yang nggak bawa topi lu sewain ke Ya, teman-teman 1.000 lo. perak. Murah sih. Wah, medit juga lu ya. Orang mah pinjam aja gitu ya. Gua nggak bawa topi nih, gua mau main bola. Lo mau main bola? Lo nggak bawa topi? Asik. Gua ada nih. Pinjam dong, Vin. Bayar dulu. Iya. Dari kecil hobinya ngobyek. Bener. Sampai sekarang, ngobyek itu beneran. Sampai sekarang juga akhirnya dia terlibat dalam bisnis miliaran rupiah. Aduh, malu ah. Dan katanya oke lah ya, misalnya kalau dia punya label musik, masih ada musik-musiknya. Iya. Dia bisnis forex. Forex tuh sih, gua nggak ngerti bisnis. Atau sumpah. valuta asing sih. Tapi maksudnya itu lebih bukan money changer sih, prinsipnya kayak money changer tapi bukan maksudnya ini lebih virtual, langsung pakai lihat grafiknya gitu loh di handphone, di komputer gitu. Oke. Tapi 2 tahun ini saya lagi enggak karena terlalu high risk sih. Jadi banyak rugi juga di situ gitu. Rugi sampai miliaran rupiah juga katanya. Jadi, ya lumayan sih. Itu gara-gara si forex ini? Di rumah di mana di forex? Itu di mana tuh? Songong banget ya. Bukan nama orang, beda. Terus maksudnya gini, kalau nanya soal bisnis dan lo juga masih berkecimpung di dunia musik, passion lo tuh sebenarnya di mana? Apa yang penting lo dapat duit ya lo jalanin atau gimana? Jadi kan saya di musik udah sekitar 8 tahun ya. Nah 6 tahun pertama kan ya musik aja Musik gitu. aja. Nah 2 tahun terakhir tuh memang agak, saya kan nggak terlalu banyak berkarya tuh, saya lebih banyak main forex itu gitu. Akhirnya ya memang terlalu menyita pikiran waktu sampai jadi males musiknya. Jadi maksudnya manggung sih manggung ya, cuman kayak autopilot gitu loh Mbak. Iya, Jadi iya. nggak yang fokus banget gitu. Pada akhirnya ya kayaknya saya harus tinggalin, kalau nggak saya kayak kesurupan gitu. Akhirnya Cuman fokus di situ gua aja. Karena jadinya menyita waktu banget ya bisnis itu. iya dan ya jadi agak gimana ya, ngeliatin layar, ngeliatin grafik terus gitu kan. Jadi kadang-kadang jadi kayak judi sih walaupun nggak niat judi gitu ya. Tapi apa ya, anak sekarang banget gitu. Bahkan anak sekarang yang seumuran dia aja belum masuk ke situ. Iya makanya. Lo usia lo berapa sekarang? 26. 26 udah punya Ferrari, oh my god. Aduh, malu ya. Oh my god. Tapi Sebaik belajar. Wis. Asik ya, banyak perempuan di sini. Iya kalau gua mah masih sempet godain perempuan. Kalau sibuk banget, sempet nggak pacaran segala macam? Ya, bisa dibisain lah bro. tapi ada pacar. Sekarang lagi ada Mbak. Oh, baru mau dikenalin sama Iya. ada nih, tapi umurnya udah 65 sih yang mau masuk nih. Jangan. Bukan 65. Kalau 65 mah elu. Lu masih muda. Ini kita panggil orangnya. Ini dia, Miss Sosmed. Halo Kevin. Ketemu lagi nih sama Miss Sosmed dengan kekuatan sosmed semua ada jawabannya. Gue pikir dapet banget ya. Sosmed baru ujian loh. Dia kan ujian? kelas 3 SMA. Wis. Habis UAS ya? Iya, habis Iya. UAS. Tapi aku nulis surat cinta tadi. Pak, saya mau syuting, tolong lulusin saya ya. Ada lagi anak zaman sekarang. Kamu nih aku ajarin ya, kalau Iya. kamu nggak tau dari pertanyaan esai, jawabannya apa, kamu tulis aja Tulis apa? jawabannya cinta. Cinta. Karena cinta nggak pernah salah. Apaan tepuk tangan? Yang gua pengen itu, iya gitu. Iya nih, Tepuk tangan. kok sepi banget sih penontonnya? Mana suaranya? Baiklah, artikel yang akan Miss berikan ini berkaitan dengan susahnya mencari uang. Jadi ini ada pengorbanan seorang ayah yang ditinggal istrinya, kemudian dia ini bekerja sebagai penarik becak. Jadi dia sambil bekerja, dia sambil gendong anaknya. Bayangkan, namanya Bablu Jataf. Dia harus mengurus anaknya setelah ditinggal mati oleh istrinya pada saat istrinya melahirkan anaknya ini. Tapi kebayangkan yang namanya anak kecil dibawa kemana-mana, terpapar polusi,
itu otomatis bikin anaknya sakit dan itu nyata loh, anaknya itu ternyata sekarang lagi sakit. Lagi sakit ya. Ya gimana ya, pilihan hidup sih ya kalau misalnya kayak gini ya mau nggak mau dia harus bawa Memang anaknya. jalan hidupnya dia, tapi biasanya anak-anak kayak gitu mungkin sakit sebentar tapi diberi kekuatan sama Tuhan nanti Iya. Amin, karena amin, amin. dia berjuang. Amin. Gitu. Iya, jadi harus berjuang seorang diri, diajak kerja karena keluarga atau temannya nggak ada yang bisa dititipin. Jadi otomatis dialah yang ambil alih. Untuk yang kedua, ini pengorbanan istri-istri yang membantu suaminya mencari uang. Kita lihat fotonya berikut ini. Tuh, ada yang sampai naik ke belanjaannya gitu kan di belakang naik motor. Yang pojok kanan bawah sih yang Miss kaget ya? melihatnya ya. Dia tuh bikin kayak bambu buat dudukan istrinya karena boncengannya kan udah penuh dengan barang-barang jualannya gitu kan. Terus istrinya ikut mendampingi suaminya. Ya yang di nomor 2 dari atas itu juga yang tengah-tengah itu juga. Iya, bawa sayuran kan. Nemplok aja gitu di belakangnya. Terus Ada yang lagi? kiri bawah juga dia sampai duduk di bawah. Oh iya benar. Ini memang istri yang mengabdi buat suaminya. Iya. Ini semuanya satu pasang apa memang beda-beda pasangannya? Beda-beda. Beda-beda. Dari berbagai daerah. Tapi ya itu perjuangan istri, susah senang bersama ceritanya. Setia istri, carilah istri yang setia Kevin. Kalau susah hubungi Umi. Umi cariin maksudnya. Ada lagi nggak? Habis ya? Iya, artikelnya cukup sekian, tapi nanti Miss akan balik lagi untuk bedah sosmednya Dedek Kevin. Dede. Oke, Gak tua nih. oke. Semuanya nanti Miss balik lagi, jadi semuanya jangan kangen ya. Bye. Itulah Miss Sosmed. Betul. Yang membahas mengenai di luar sana emang banyak sekali ya yang mencari uang tuh sangatlah sulit sekali gitu. Kalau gua sih tapi Hah? ngerasain nggak sih guys, kadang-kadang mau profesinya apapun ya kita nggak selalu untung terus nggak sih? Oh betul, iya, Sometimes betul ada banget. masanya harus keluar banyak atau apa gitu ya. Bener, Betul. apalagi kalau orang lihat artis tuh syuting terus tiap hari, tapi kan sebenarnya untuk mendapatkan kesempatan syuting baik tiap hari maupun sebulan sekali itu nggak gampang. Tapi ya yang aku penasaran kalau artis zaman dulu itu gimana yang ngelola uangnya? Nah, kita akan ngebahas soal itu mungkin nanti ya. Tapi kalau gue juga tergelitik soal yang tadi mengenai proses. Orang mungkin nggak ngeliat proses kita seperti apa. Tapi gue yakin banget ketika kita sudah siap dan Tuhan percaya kita sudah siap, Tuhan akan menempatkan kita di tempat tersebut. Wah. Jadi kenapa kita ada di sini? Karena kita udah siap. Karena Tuhan ngasih kita di sini ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Baik, Keren. tepuk tangan dulu dong untuk Kevin dan tema pada malam hari kali ini. Setelah ini kita masih akan menguak soal uang dan kita akan membahas tentang apa yang dikatakan oleh Ayu Dewi tadi. Bagaimana dengan artis-artis zaman dulu memanage keuangan mereka. Makanya stay di rooftop.